Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan kepada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita hafalkan lagi surah Al-Autad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakilu wa ni'mal maula wa ni'man nasiru hasbunallahu wa ni'mal wakilu wa ni'mal maula wa ni'man nasiru wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakilu wa ni'mal maula wa ni'man nasiru hasbunallahu wa ni'mal wakilu wa ni'mal maula wa ni'man nasiru wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital Allahul kafi Rabbunal kafi kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah
Hasbunallahu wa ni'mal wakilu wa ni'mal maula wa ni'man nasiru. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu wa ni'mal maula wa ni'man nasiru. Wa kafallahul mu'mininal qital wa kafallahul mu'mininal qital wa kafallahul mu'mininal qital wa kafallahul mu'mininal qital. Kita buka halaman 175 sebelah kanan. 5 baris dari atas. Wa amma ala sabili tafsil gitu. Wa amma ala sabili tafsil. Sudah ketemu? Sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma ala sabili tafsili li annal umura allati takhussuka ala qismaini minha ma yulazimuka kasihhati wal ghina wa hadzal qismu la yutasawwaru fihi sukhtun illa min haitsu nadrika ila man faddala alaika fi dzalika fal wajibu alaika indahu antardha bima qasamallahu laka min haitsu inna lahu subhanahu ayyaf'ala fi mulkihi ma syaa aw min haitsu innahu ta'ala qad ikhtara laka ma huwal aslahu laka wal ansabu li halika wa hadza akmal. Ini masih lanjutan tentang redha dengan keputusan Allah. Pelajaran kita malam Rabu kemarin tentang redha dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, redha yang semacam itu menurut jalan ijmal, global gitu. Pokoknya apa yang ada kita redha gitu. Itu ijmal, global. Dikasih rezeki banyak, dikasih lagi sakit, dikasih rezekinya sedikit, begitu misalnya. Pokoknya redha, ini keputusan Allah. Nah, itu secara ijmal atau global. Ini lanjutannya. Wa amma ala sabili tafsili, dan adapun ridha menurut jalan tafsil, perincian. Tafsil itu perincian, bukan global. Li annal umura, ialah karena sesungguhnya segala urusan, allati takhussuka, yang khusus kepadamu, ala kismaini, terbagi dua bagian. Minha, diantaranya, ma yulazimuka, ada perkara yang menetapi padamu, kasihati, seperti kesehatan, wal ghina, dan kekayaan, wa hadzal qismu, dan bagian ini, la yutasawwaru fihi, tidak tergambar padanya sukhtun, kebencian, illa min haitsu nadrika, kecuali dari jihad, arah, dari arah penglihatanmu, ila man faddala, kepada orang yang melebihi alaika, pada kamu, fi dzalika, pada kesehatan dan kekayaan itu. Fal wajibu, maka wajib, alaika, kepada kamu, indahu, ketika itu, antardho, harus rela kamu, bima qasamallahu, terhadap apa yang telah dibagikan oleh Allah, laka, bagimu,
min haitsu innalahu subhanahu wa ta'ala, dari jihad itu arah, sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala ayyaf'ala, boleh berbuat fi mulkihi dalam kerajaannya, masya'a apa saja yang dia kehendaki. Aw min haitsu innahu ta'ala, atau dari jihad bahwasanya Allah ta'ala qad ikhtara, sungguh telah memilih, laka untukmu, ma huwal aslah, dengan apa yang lebih maslahat, lebih baik, lebih sesuai, laka untukmu, wal ansabu dan lebih cocok, lihalika bagi keadaanmu, wa hadza akmal dan inilah yang lebih sempurna. Jadi maksudnya kalau ada redho menurut jalan ijmal seperti kita malam Rabu kemarin pelajari, sekarang redho menurut jalan tafsil, perincian, diperinci. Saya redho kenapa, apa yang saya hadapi. Ini keterangannya li annal umuro allati tahussuka ala qismaini, karena urusan-urusan yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita itu terbagi dua bagian. Apa yang ditentukan oleh Allah untuk setiap manusia itu ada dua bagian. Apa dua bagian itu? Minha ma yulazimuka kasihati wal ghina, yaitu ada perkara yang menetapi pada kamu seperti kesehatan dan kekayaan. Tuh, ini keputusan Allah. Keputusan Allah, ada orang dikasih kesehatan. Tuh, kasih hati. Sehat kan ada di dalam badan kita. Tuh, ada di dalam badan kita. Kalau nggak sakit ya sehat. Kalau nggak sehat ya sakit. Itu sudah ada di badan seseorang. Badan kita termasuk. Itu maksud dari mayulazimuka, sesuatu yang menetapi padamu. Ada manusia, ada dua macam tentang kekayaan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau enggak kaya ya miskin, gitu. Kalau enggak miskin ya kaya. Itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Nah, yang semacam itu pun kita harus redho. Dikasih sehat, redho. Dikasih senang, redho. Giliran dikasih sakit, redho juga harus. Enggak putus asa. Enggak bilang kenapa saya sakit, saya kan suka ngaji di musola, suka sholat berjamaah kok jadi sakit. Jangan begitu. Ini memang ketentuan begitu dari Allah. Begitu. Jadi syukurnya atau redhonya bukan sedang senang saja, tidak, tapi sedang sakit pun redho pada Allah. Ini ketentuan dari Allah. Di samping itu ada sifat kekayaan, wal ghina itu. Wal ghina dan sifat kekayaan. Ada orang, ada yang dikasih kaya, ada yang dikasih miskin, begitu. Nggak mungkin orang kaya semua, nggak mungkin. Kalau nggak ada miskinnya nggak mungkin. Mesti ada kaya dan miskin. Begitu juga miskin semuanya, nggak mungkin juga. Miskin semua, nggak mungkin. Ya ada kaya, ada miskin, begitu. Taruhlah ada yang punya lapangan kerjaan dan ada yang kerja, kan begitu kan? Iya, begitu. Itu sesuatu yang tetap pada badan kita. Wa hadzal qismu la yutasawwaru fihi syukhtun. Nah, kalau dapat bagian yang semacam ini tidak tergambar pada diri kita akan benci. Tidak ada rasa benci. Kita lagi senang tuh, enggak ada rasa benci. Kita lagi senang lagi, enggak ada rasa benci. Lagi senang, sehat, hartanya banyak tuh. Illa min haitsu nadrika ila man faddala alaika fi dzalik, kecuali kalau melihat ada orang yang kesehatannya lebih fit daripada kita. Kecuali kalau ada melihat ada orang kekayaannya lebih banyak dari kita. Nah, kalau iman kita lemah, kalau keredoan kita enggak ada, bisa marah kita. Ngiri ya, ngiri. Kita punya mobil, udah beli Fortuner, temannya beli lagi Alphard, gitu ya.
Kalau kita nggak ridho pada Allah, bisa goyang tuh keadaan kita tuh. Sebab tidak ridho, marah dengan orang yang punya itu. Itu. Udah punya rumah bagus itu. Sampingnya bangun lagi lebih bagus lagi. Kalau keredoan tidak ada pada diri kita, bisa marah-marah kita. Nah itu yang nggak boleh yang semacam itu. Jadi kepada apa yang telah diputuskan oleh Allah, hendaknya kita redho. Semuanya adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Iya, semuanya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita redho dengan keputusan Allah, kita bisa sadar. Ada ungkapan kan? Jangan kamu bangga dengan rumah kamu yang mewah. Jangan kamu bangga dengan rumah kamu yang mewah. Kenapa? Sebab rumah kamu terakhir adalah kuburan. Betul? Iya kan? Rumahnya mewah banget. Wah, serba lux. Ketika hidup di dunia, meninggal, rumah itu ditempatin lagi apa orang? Ya apa enggak? Apa sama yang meninggal, yang punya? Enggak. Yang ditinggalin rumah terakhir adalah kuburan. Masya Allah. Itu ada ungkapan begitu. Jangan kamu bangga dengan pakaian kamu yang hebat, pakaian kamu yang indah, pakaian kamu yang mahal harganya. Jangan kamu bangga dengan pakaian itu. Kenapa? Sebab pakaian terakhirmu adalah kain kafan. Betul? Iya, pakaian terakhir kan kain kafan. Ada orang kaya luar biasa. Bajunya bagus-bagus. Pakai pagi sampai lohor. Ganti, sudah lohor ganti. Malam hari gantilah. Walah, hebat banget. Jangan bangga dengan pakaiannya semacam itu. Sebab pakaian terakhir adalah apa? Kain kafan. Kain kafan 3 lembar. 3 lembar kan? Iya. 3 lembar ya Allah. Tuh, pakaian terakhir. Ada ungkapan lagi, jangan bangga dengan titel kamu yang sedepak panjangnya. Ada profesor, doktor, sebut namanya, di belakangnya ada apa lagi? Titelnya itu sedepak, panjang banget. Jangan kamu bangga dengan titel kamu yang panjang begitu. Sebab titel kamu terakhir adalah almarhum. Betul? Atau almarhumah. Begitu, itu titel terakhir. Masya Allah. Nah sekarang titel yang panjang sekali begitu nggak dipakai. Maka jangan bangga. Ya Allah. Ngeri ya, ngeri tuh. Jangan kau bangga dengan titel kamu. Tuh. Dan maaf, jangan bangga dengan nama kamu yang indah. Namanya indah banget. Namanya indah banget. Jangan bangga dengan nama yang indah itu. Kenapa? Sebab panggilan kamu terakhir adalah jenazah. Jenazah kan? Iya, nggak dipanggil orangnya, nggak dipanggil namanya. Begitu meninggal mau disolatkan di masjid misalnya, imam sudah siap, jamaah di dalam juga sudah siap. Jenazahnya masih di luar, di kurung batang tuh. Akhirnya kan imam ngomong, tolong jenazahnya masukin, itu kan? Jenazahnya yang disebut, bukan orangnya. Tolong Pak ini masukin, nggak ada. Tolong jenazahnya masukin, begitu tuh. Tolong jenazahnya masukin. Bukan disebut namanya. Namanya fulan, tolong fulan masukin, mau disolatkan, ada begitu? Nggak ada itu. Nama indahnya kayak apapun, ganti panggilan jenazah. Allahu Akbar. Itu ya. Maka hendaknya kita bisa menata hati untuk redha dengan pemberian Allah, dengan keputusan Allah. Diputuskannya menjadi orang yang lagi enak, nggak busung dada, redha, nggak sombong. Itu titipan dari Allah harta, ya kan? Titipan dari Allah.
Diputuskan lagi jatuh, tidak putus asa. Tidak putus asa. Ketika kaya nggak sombong. Ketika jatuh nggak putus asa. Semuanya dari Allah. Ingat firman Allah, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu aku putar antara manusia. Jadi hari itu kan muter terus hari. Muter terus. Ya, muter terus. Roda mobil, roda sepeda, ada pentilnya enggak? Iya, ada pentilnya kan. Pentilnya kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di pinggir, kadang-kadang di atas, begitu kan? Muter. Situasi di dunia juga begitu, kita juga begitu, muter. Maka kadang-kadang ini orang kaya, tapi bisa jatuh jadi miskin. Ada. Pernah ada kan orang dapat warisan. Ini ada seseorang dapat warisan, nggak tanggung-tanggung, 7M langsung. Banyak nggak ya 7M ya? Ya Allah, 7M langsung dapat warisan segitu tuh. Padahal saudaranya ada 7 beberapa tuh. Setiap anak tuh 7M. Tapi dengan izin Allah, di antara 7 anak itu ada yang 1 tuh habis dengan cepat. Habis dengan cepat. Ya Allah, kasihan tuh. Nah itu, maka harus disyukuri. Alhamdulillah saya dapat warisan sekian. Itu nggak sombong, nggak sombong. Ketika jatuh juga nggak putus asa, begitu ya. Itulah kita perlunya redho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Halaman 176 tuh. Fal wajibu alaika indahu antardo bima qasaballahu laka. Maka yang wajib bagimu, bagi kita tuh, yaitu redho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu inna lahu subhanahu ayyaf'ala fi mulki ma syaa. Dari segi sesungguhnya Allah itu boleh berbuat dalam kerajaannya apa saja yang dia kehendaki. Tuh. Jadi apa saja yang dikehendaki oleh Allah bisa juga terjadi. Bisa juga terjadi gitu. Aw min haitsu innahu ta'ala qad ikhtara laka ma huwal aslah laka wal ansabu li harika wa hada akmal. Atau boleh jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita tuh, itu pilihan Allah, itu yang aslah, lebih bagus. Atau ansab, lebih cocok tuh. Iya, lebih cocok. Kan tempo hari udah saya terangkan. Ada orang naik bus tuh. Naik bus mau pulang kampung tuh. Bawa barang banyak tuh. Ditaruh di bagasi bawah tuh. Sampai di jalanan, pertengahan jalan tuh mampir ke rumah makan. Sudah mampir ke rumah makan tuh, makan. Udah selesai, sopirnya udah selesai, kondekturnya udah selesai makan, ayo jalan. Akhirnya jalan. Ada penumpang 1 yang ketinggalan, sopir dan kondekturnya nggak teliti. Nggak ditanya, ini siapa? Nggak, jalan aja. Nggak taunya ini orang yang ketinggalan. Ya Allah, ketinggalan saya. Barang saya ada di mobil itu, di bus itu, bagaimana ini? Tuh, tadinya mau marah-marah. Mau marah-marah tuh, ketinggalan, barangnya terbawa. Akhirnya dia naik bus yang lain. Begitu naik bus yang lain jalan, nggak jauh dari tempat istirahat tuh, ada kerumunan tuh. Pada tanya, ada apa? Ada apa? Nggak taunya ada bus masuk jurang. Ada bus masuk jurang. Setelah ini penumpang bus yang belakangan itu pada turun lihat, ternyata busnya yaitu yang ada orang ketinggalan itu 1. Akhirnya orang yang ketinggalan, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, begitu. Untung saya ketinggalan, walaupun barang saya terbawa. Coba kalau saya ikut itu, bisa masuk ke jurang juga seperti mereka. Nah itu, jadi ada untungnya. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah itu ada yang aslah tuh, lebih maslahat, dan ada yang ansab yaitu lebih cocok.
Maka sekali lagi dalam keadaan bagaimanapun kita harus redho dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Itu diantara bagian Allah yang yulazimuka, yang tetap pada diri kita. Di antaranya lagi ada wa minha ma la yulazimuka. Wa minha, dan di antaranya ma la yulazimuka, ada perkara yang tidak menetap kepadamu. Ada sesuatu yang ditentukan oleh Allah tapi tidak menetap pada badan kita. Ada. Kalau tadi yang menetap seperti sehat dan kaya itu kan. Nah sekarang ada sesuatu yang ditentukan oleh Allah tapi tidak menetap pada badan kita. Contohnya kal masaibi, seperti berbagai musibah. Wal amrodi, dan macam-macam penyakit. Wal faqoti, dan kefakiran. Tuh. Jadi di antara apa yang ditetapkan oleh Allah, ada yang tidak tetap pada badan seseorang. Seperti musibah. Misalnya ada orang itu mau kena musibah, nih orang mau kena musibah. Tapi kan sebelum ditimpakan musibah kepada orang itu kan pisah dengan orang itu. Musibahnya nanti belum gitu. Padahal udah ditentukan. Nah itu yang namanya malayulazimuka, yang tidak netap pada badan kita. Seperti musibah, sakit itu juga yang pisah dari kita. Kalau belum ditentukan sakit oleh Allah, nggak bakalan sakit, iya. Kalau belum ditentukan oleh Allah, masih sehat gitu tuh, sehat. Walaupun di sana sini katanya ada penyakit COVID-19 ya, COVID-19. Sekarang ganti lagi, apa namanya? Omikron, ya Allah, ganti lagi. Nanti berapa bulan lagi ganti lagi, Bapak Kron. Ya Umi kan ibu, Omikron itu kan ibu Kron. Nanti jadi Abakron kayak gitu. Abak kan bapak. Ya Allah. Jadi nggak usah kita takut, ya nggak usah takut. Sebab apa? Itu memang ada, misalnya ada kan, tapi kan belum tentu kena kita, gitu kan? Kalau Allah nggak nentukan, ya nggak kena kita, gitu. Ada lagi contohnya, wal faqoti, dan kefakiran. Fakir tuh, fakir. Faharamun alaika, maka haram kepada kamu antatabarroma, bahwa kamu merasa gelisah bisain dengan sesuatu min dzalika, daripada yang demikian itu. Au tajza'a, atau kamu merasa cemas indahu ketika itu. Jadi kalau ada musibah tuh, kita haram untuk gelisah. Ada musibah begitu, rumah kebakaran. Jangan-jangan rumah saya kebakaran nanti, gelisah. Gak usah, kalau yang mau nolong udah banyak tuh kan, masih nanti insya Allah bisa tertolong, gitu kan? Bisa tertolong. Jadi jangan gelisah dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Au tajza'a indahu, atau cemas dengan keadaan itu. Jangan juga cemas, jangan. Yang paling bagus bagaimana? Wal akmalu laka antardo, dan yang lebih sempurna bagimu antardo ialah harus kamu ridho, wa tusallima, dan pasrah. Fa illam tastati, maka jika kamu tidak mampu, fal tasbir, maka hendaklah kamu bersabar, wa tahtasib, dan kamu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi kalau ada musibah, ada sakit, ada jatuh fakir tuh, yang sempurna yang dimiliki oleh orang biar sempurna bagaimana? Yaitu supaya redho dan pasrah pada Allah. Sudahlah saya pasrah pada Allah. Pasrah. Begitu kan? Begitu. Itu supaya gitu. Nah, kalau tidak bisa redho dan pasrah, sudah sabarlah. Sabar sambil mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Jadi maaf, segala-galanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jadi. Kan idza aradallahu bagaimana? Kun fayakun, begitu kan? Iya, apabila Allah berkehendak menciptakan sesuatu, cuma berkata kun, jadilah kamu. Fayakun, maka jadilah dia. Kan begitu kan? Begitu tuh. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah terjadi kan di Bangkalan Madura,
Ini Bapak, ini udah pernah ke sana ya, bareng dengan saya ziarah Wali Songo sampai Madura. Ada makam Syekhona Khalil ya, makam Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ulama besar, muridnya banyak jadi ulama, diantaranya Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pendiri pesantren Tebu Ireng. Banyak kiai-kiai itu yang jadi muridnya dia dulu. Satu saat Syekhona Khalil, Syekhona itu artinya guru kami, dipanggilnya Syekhona Khalil. Khalil nama orangnya. Satu saat Syekhona Khalil jalan-jalan sama santrinya. Santri itu murid yang di pesantren namanya santri. Diajak, yuk jalan-jalan Mas ya. Tanggung sebentar ya. Ayo jalan-jalan. Jalan sampai di pinggir laut. Sampai di pinggir laut. Waktu asar tiba, masih ngobrol aja tuh. Syekhona Khalil masih ngobrol, asik. Ngobrol terus. Santrinya mau ngomong enggak? Ya takutlah sama guru gitu. Terus akhirnya tapi memberanikan diri. Hampir maghrib belum sholat asar. Syekh gitu. Ini hampir maghrib kita belum sholat asar, bagaimana? Sholat dulu yuk. Kayaknya kalau walaupun sholat, kita tengah-tengah sholat, waktu maghrib udah tiba nih. Waktu asar udah habis, bagaimana Syekh? Tenang aja, tenang aja. Akhirnya dia metikin daun bambu tuh. Daun bambu tahu kan? Daun bambu panjang-panjang tuh. Dipetikin, disambung begini. Pakai lidi, sambung lebar. Untuk apa Syekh? Tenang aja. Tanya kamu takut ketinggalan salat asar? Iya. Udah bikinnya 2. Ini untuk kamu, ini untuk saya. Ayo ikut saya. Kemana? Ikut saya lah. Ke laut, masuk. Begitu masuk, itu daun apa namanya tadi? Bambu ditaruh di atas air. Taruh begini. Santrinya ngikutin, ditaruh. Ayo kita naik. Naik? Iya kita naik ini. Enggak tenggelam nanti Syekh. Enggak, tenang aja. Kamu naik, adanya di belakang saya, pegangin baju saya sambil merem. Baik. Akhirnya pesan Syekh itu dilakukan, dikerjakan. Udah ya, bismillahirrahmanirrahim. Merem. Merem. Kalau saya belum bilang buka mata kamu, jangan dibuka. Akhirnya jalan, nggak tahu sampai mana kata dia. Akhirnya Syekh Khalil itu ngomong, buka matanya. Setelah dibuka, di mana itu terjadi? Ternyata ada di Jeddah. Ada di Jeddah tuh. Jeddah itu di mana? Di Saudi. Di Saudi. Akhirnya naik. Ke darat naik. Jam berapa ini? Baru jam 2. Udah asar? Belum. Akhirnya apa namanya? Bisa sholat asar nanti di situ, nggak keluar waktunya, begitu tuh. Nah itulah pernah terjadi semacam itu. Itu diantara karomah yang dimiliki oleh Syekhona Khalil, begitu ya. Dan sampai di sini dulu waktunya habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar dariyil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil hayyar adadani wa ila fi ad-dari. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ala syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.